Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik dan sehat-sehat saja. Kali ini Minato akan membahas cerita lengkap manga Boruto 2 Blue Vortex Chapter 3. Di sampul manga Boruto Chapter 3 banyak yang mengomentari bahwa cover diisi oleh Sasuke, Kawaki dan Sarada, namun cover diisi oleh Himawari adik Boruto, namun isi judul berisi Rasengan Uzuhiko. Apakah Boruto bertemu Himawari? Tonton sampai akhir agar mengetahui apa ia bertemu atau tidak. Tanpa basa-basi mari kita bahas adegan kedua orang ini. Kode berkata Rasengan Uzuhiko dengan tatapan mata tajam melihat ke arah tangan Boruto. Kode berkata Kiru Rasengan keahliannya? Tidak, bukan itu. Jurus tak terlihat memungkinkan untuk menyerang dari jarak jauh. Tak ada artinya kalau bukan serangan mendadak. Kode memberi tanda cakar di belakang dan di sisi Boruto agar membatasi pergerakan Boruto. Dengan tanda cakar ia muncul di belakang Boruto menyerang dengan tanda cakarnya ke arah belakang Boruto, namun ia menghindar dengan gerakan menurunkan kepala dan bersiap-siap menghantam badan Kode. Namun dengan sigap Kode menahan dengan tangan kiri dari serangan Rasengan Uzuhiko sambil menahan Kode menyerang dengan cakar ke arah Boruto, namun Boruto menahan dengan mengeluarkan pedang Kusanagi untuk memblokir ke arah Kode. Lalu Kode berkata, seperti kau sangat yakin dengan jurus itu, tapi sayang sekali, tapi jurus itu tak ada artinya kalau mengenai Boruto berkata dengan nada ancaman. Aku sudah bilang kangen kalau aku mau membunuhmu itu mudah, apalagi prosesnya sudah selesai setengahnya. Kode kaget mendengar ucapannya. Tiba-tiba jutsu Rasengan Uzuhiko berpindah ke tangan Kode, kemudian Kode menyadari. Kode berkata seperti ada sesuatu yang menyelimuti. Apa-apa ini? Boruto mengacam. Biar ku katakan sekali lagi Kode, untuk yang terakhir kali ini antar aku ke tempat Jubi. Kalau tak bisa kau mati saja di sini. Melakukannya dengan wajah meremehkan. Ia berkata, jangan membuatku tertawa Boruto, kau pikir kau bisa membunuhmu? Coba saja Boruto. Kode menyerang Boruto dengan tanda cakar, namun tak mengenainya. Ia berada di belakang Boruto kemudian menyerang sambil berkata, kau tak bisa diam sekali lagi. Gagal. Kode berkata, apa-apaan? Gerakan itu gerakan tak bisa disamakan. Menghindar itu bukan juga genjutsu ataupun bunshin. Di saat Kode lengah, Boruto tiba-tiba ada di depan Kode dan menghantamnya dengan jutsu Rasengan Uzuhiko. Saat itu juga Kode teriak kesakitan atas dampak Rasengan Uzuhiko. Boruto ia terpental jauh dari Boruto. Ia masih bisa berdiri tegak dengan sedikit membengkak. Adegan berpindah. Eida dan Daimon. Eida berkata, tidak ada yang terlihat spesial. Apa bedanya dengan Rasengan biasa? Daimon berkata, si Boruto yang memakai getaran daratan ini, bukan, dibanding daratan, lebih tepat planet. Dia menyerang dengan memanfaatkan rotasi planet. Eida berkata, rotasi planet? Daimon berkata, begitu ya, menarik. Adegan berpindah lagi. Pertarungan. Boruto berkata, di luar dugaan kau bisa berdiri setelah menerima serangan barusan. Di sisi lain Kode melihat wajah Boruto ada sesuatu yang berputar menyelimutinya. Kode berkata, apa ini? Rotasi apa ini? Tiba-tiba Kode jatuh. Sial, apa yang kau lakukan padaku? Boruto berkata, rasakan perlahan-lahan. Anggap saja ini serangan balasan yang menyakitkan dari planet yang mau kau hancurkan. Kode berkata, planet katamu Rasengan yang menggunakan cakra planet, yakni rotasi. Sama seperti planet tak bisa berhenti berputar. Kekuatan yang mengalir disetujui tubuhmu itu tidak akan pernah hilang. Kode mencoba memegang matanya dan melihat Boruto berkata, kerusakan berlangsung semi permanen. Dengan kata lain, hidupmu akan berakhir sebelum rotasi planet berhenti. Kode berkata, dasar licik. Boruto sambil mendekati dan berkata, tapi lain ceritanya kalau aku membatalkan Uzuhiko. Kau seperti ini menunggu ajal atau menyerangkan Jubi padaku untuk memperpanjang hidupmu? Pikir baik-baik, tentu pilihanmu. Dengan keringat dingin tiba-tiba Kawaki menyerang Boruto. Sebelum itu Boruto sudah menyadari kedatangan Kawaki dan menghindar, disusul oleh Himawari, Choco, Shikadai dan Inochin. Shikadai berkata, untuk apa kau datang ke Konoha? Apa yang kau bicarakan dengan Kode? Boruto berkata, tolong jangan, aku sedang bernegosiasi dengannya. Diam-diam Kode membuat tanda cakar untuk melarikan diri. Ketika itu Kawaki menghilangkan tanda cakar Kode. Kemudian Kawaki ada suara dari Shikamaru berkata, laporkan situasi Kawaki. Bagaimana keadaan di sana? Kawaki menjawab, entah apa yang terjadi, tapi sepertinya Kode kehabisan tenaga. Aku sudah memberi
membereskan Sumeaka di sekitarnya agar dia tidak bisa kabur. Kurasa aku membunuhnya. Shikamaru berkata, bagus, jangan lewat kesempatan ini, habisi dia. Boruto berkata, Kawaki menjauhlah dari Code. Kawaki berkata, seenaknya memberi perintah. Kau pikir kau itu siapa, hah? Kalau dia datang ke Konoha itu berarti dia sudah siap untuk matikan Boruto. Tiba-tiba Code mengeluarkan Sumeaka dari tanda cakar dan Kawaki menusuk Sumeaka itu, kemudian Code kabur lewat tanda cakar Sumeaka. Kawaki berkata, brengsek. Shikamaru berkata, apa yang terjadi? Shikadai berkata, dia berhasil kabur menggunakan Sumeaka. Shikamaru berkata, sial, dengar itu bukan berarti dia menyerah dan kabur begitu saja. Cepat habisi seluruh Sumeaka yang tersisa di desa. Kawaki berkata, Shikadai, kalian pergi duluan. Himawari berkata, kakak. Kawaki dan Boruto saling menatap. Adegan berpindah ke Sarada. Salah satu shinobi berkata, apa benar-benar jadi pohon? Apa maksudnya ini? Sarada berkata, Jubi adalah hewan buas yang akan menjadi pohon dewa dengan memangsa Otsutsuki. Mungkin memangsa orang adalah naluri alamnya. Shinobi berkata, kalau begitu ini pohon dewa yang gagal hasil dari memangsa orang yang salah. Sarada berkata, aku tidak tahu, tapi ada satu hal yang pasti, dia tidak mati, dia masih hidup. Adegan kembali kedua orang ini. Kawaki berkata, sudah 3 tahun ya, apa-apaan penampilanmu itu? Kau jadi anak angkat Uchiha? Boruto menjawab, kau tetap banyak bicara ya. Aku jadi lega melihat Himawari seperti baik-baik aja. Kawaki berkata, untuk apa kau datang kemari? Kalau kau ingin menjadikan halaman sebagai tempat kematian, biar ku bantu sekarang juga. Boruto berkata, ku rasa mati di Konoha bukan ide yang buruk, tapi bukan hari ini. Mundurlah Kawaki, kau mengganggu. Kawaki berkata, yang mengganggu di sini sekarang itu cuma kau. Boruto, hei, kau juga berpikir begitu kan? Tiba-tiba ada kodok keluar dari leher Boruto. Kodok berkata, aku berhasil menyusup Boruto. Si Code kembali ke tempat persembunyiannya. Boruto berkata, apa kau melihat Jubi? Kodok menjawab, tunggu, masih belum. Kodok itu melihat dekat samping pinggang Code. Ia melihat bentuk Jubi Code di sisi lain. Code berkata, sial, Boruto brengsek. Kemudian Kodok berhasil melihat Jubi. Ia berkata, ketemu Jubi ada di sana. Boruto berkata, oke.